Jamin sukses? Tidak. Ya, jadi ini sudah terbukti dengan 2 tahun. Ini ada 3 orang posisi-posisi emas loh ini. Tidak jalan apa-apa. Bonusan aja semua rata-rata baru sekali gitu ya, malah ada yang belum bonusan. Sedangkan yang di bawah sini udah bonusan berkali-kali. Jadi Atomi itu nggak menjamin orang yang join dulu bakal lebih sukses dari yang join belakangan, enggak. Tapi yang sukses adalah mereka yang mengerjakan bisnis ini. Nah, terus apakah kalau kita bantu-bantu 2 kaki kiri kanan, orang itu akan sukses juga? Enggak, malah mendidik orang jadi malas. Ya, jadi kalau memang orang itu belum bangun keinginannya untuk menjadi pebisnis, biarkan mereka menikmati jadi pemakai. Karena di Atomi ini ada kelompok-kelompok member ya, hanya kelompok member yang asal join doang, itu sebentar juga nanti merah terminasi. Kemudian hanya pemakai. Kemudian yang kedua, dia pakai mulai ngenalin pelan-pelan sampingan ya. Dapat bonus ya syukurlah, lumayan gitu ya. Atau kalau enggak, yang dinamain anaknya sendiri semua nih, anak, mantu, ipar semua ditaruh kanannya supaya kalau belanja poinnya nggak kebuang gitu ya, dapat bonus. Tapi apakah itu pebisnis? No, bukan pebisnis. Ada juga yang masangin nama-nama teman-temannya, kadang KTP sopirnya siapa masuk untuk jualan produknya. Apakah itu pebisnis? Enggak. Ya, yang pebisnis itu benar-benar yang ngenalin temennya bisa dimotivasi untuk bisa bergerak membangun 2 kaki. Dan itu butuh waktu. Tetapi nanti pada waktunya akan ketahuan itu yang kuat. Nah, apa bedanya kalau kita metrik dan tidak? Kita bisa lihat yang tadi sebelumnya ya, mana yang ada gambar metrik. Sorry. Nah, ini ya. Ini posisi yang kita buat metrik. Kalau kita buat metrik di awal-awal, memang bonusnya itu akan banyak yang bonusan. Ya, gampangnya misalnya lah ini kaki kanan ya, kita lihat dari kaki kanan ini. Ya, ini dia ini begitu dapat member dimetrikin, kiri kanan dimetrik semua. Nah, untuk bonus harian banyak yang bisa dapat bonus. Tapi ketika mau mengejar mastership itu akan berat sekali. Kenapa? Karena untuk mastership kita butuh ketika kita nanti mau jadi diamond ya. Diamond itu dibutuhkan 2 orang sales master. Sales master itu artinya ada 2 orang ya, misalnya ini dia yang kanan ini kepengen jadi diamond. Dia butuh 2 sales master di kiri, 2 sales master di kanan. Nah, sales master itu syaratnya harus punya 1 kaki kuat 2.500.000, 1 kaki kuat 2.500.000. Nah, kalau kita metrikin akan sulit terbangun kaki kuat panjang 2.500.000. Karena apa? Di dalamnya kakinya pendek-pendek semua. Nggak nyampe 2.500.000 dalam 2 minggu, itu butuh waktu lebih lama. Nah, sedangkan kalau kita buat kakinya itu panjang, ya, 1 kakinya seenggaknya udah qualified dulu. Sekarang gampangnya Cik Suli deh. Cik Suli itu kalau mau jadi sales master, gampang banget. Gampang apa enggak? Gampang. Kenapa? 1 kakinya Cik Suli itu udah jadi. Jadi tinggal kembali ke Cik Suli, seberapa Cik Suli mau kerja menggerakkan kaki panjang Cik Suli satunya. Tapi 1 kaki Cik Suli itu diem aja sudah 2.500.000 minimal dalam 2 minggu. Itu pasti terjadi. Sekarang contohnya di sini kaki kananku Wiwit. Wiwit ini kirinya nggak diapa-apain, nggak sampai 2 minggu juga 2.500.000. Pasti terjadi. Tinggal kanannya mau menggerakkan nggak. Jadi kalau kaki ini kita buat 2 panjang sejajar, setiap orang di jalur ini punya kesempatan menjadi sales master, semuanya punya. Tapi kalau kita buat metrik semua, sangat sulit orang punya kaki panjang. Ya, kalau ini aku metrikin kakiku ini mungkin
nggak akan sepanjang sekarang gitu ya. Masuk-masukin aja kanannya. Nah, tidak ada kesempatan orang yang di bawah-bawahnya bisa sales master. Sekarang Wiwit punya kesempatan sales master. Rohani punya kesempatan. Bu Mega punya kesempatan. Kenapa? Karena satu kakinya udah jadi. Sama dengan yang di kiri, Cik Suli punya kesempatan. Cik Oli punya kesempatan. Kenapa? Karena satu kakinya panjang dan saya punya, karena saya jalankan bisnis ini, saya akan sambung terus ke bawah. Saya akan sambung terus ke bawah. Sama, jadi orang-orang yang di sini, kalau Cik Suli kepengen mengejar peringkat selanjutnya kan, kalau sales master kan sebenarnya mudah. Hanya nyari kanan ini 2,5 juta. Mau bentuknya metrik atau tidak mudah. Tapi ketika Cik Suli mau jadi diamond, Cik Suli harus kakinya monik, ini harus kaki 2,5 juta, 2,5 juta. Kakinya terserah nanti satu sales masternya bisa monik ya, atau mungkin di sini ada penny. Nah, sama penny pun kalau ini kakinya monik dipanjangin ke bawah, penny udah dapat satu kaki 2,5 juta juga gitu. Nah, kalau kita buru-buru metrikin semua, nggak ada kaki panjang, itu pencapaiannya lebih berat lagi. Nah, jadi penting sekali kita buat kaki kuat. Setiap kita mengerjakan, kita buat kaki kuat, itu gunanya memberi kesempatan orang-orang yang kita ajak untuk mereka juga bisa naik peringkat sama-sama. Jadi tiap orang diajari ngerjakan bagiannya. Tapi setidaknya upline memang membantu membangunkan kaki tangga. Nah, satu kesalahan lagi yang sering dilakukan orang ya. Misalnya ada orang yang sudah ditempatkan di atas. Memang benar di awal-awal mereka menaruh 2 orang di bawahnya. Tapi dengan berjalannya waktu, ini kakinya tambah panjang, tambah panjang. Kadang-kadang orang yang di bawahnya ini tidak dibantu. Ya, meskipun ini orang rekrutannya ini nggak dibantu. Jadi lama-lama ini bisa mati. Karena anggapannya kalau bantu ini juga nge-flash, nggak ada gunanya. Toh kaki kirinya udah panjang. Memang benar untuk goal jangka pendek ini kaki nge-flash ya terhadap si atas ini. Tetapi nanti ketika mereka mau mencari partner ya, partner leader yang diajak jalan bersama-sama, misalnya kepengen jadi diamond, berarti harus cari 2 sales master. Mau jadi Sharon Rose harus cari 2 diamond. Partner ini belum, kalau nggak kenal langsung, bukan orang rekrutannya, itu ada rasa gimana ya, sungkan gitu ya, nggak nyaman kalau misalnya mau nyari, kamu ada nggak inputan hari ini? Gitu kadang memang kalau orangnya ini humble, membangun hubungan yang baik dari awal, mungkin tim di bawahnya bisa kerjasama. Tapi kalau tidak ada komunikasi, yang di bawah bisa aja mikir enak aja kamu nyari poin, gitu kan? Bisa terjadi.